Sudah. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita mencoba untuk lebih mengenal tentang demensia dan bagaimana mencegahnya ya. Tapi sebelumnya begini, masing-masing umur yang kita tahu ya bahwa mereka memiliki satu masalah-masalah kesehatan yang berbeda gitu. Ya, jadi nanti ini hubungannya dengan satu program pemerintah atau kebijakan pemerintah di dalam penerapan kebijakan kesehatan di negara masing-masing. Nah, ini dikelola oleh WHO ya untuk mengklasifikasi umur ini supaya standarnya sama gitu ya. Jadi nanti masing-masing negara bisa memberikan satu kebijakan-kebijakan tertentu pada umur berapa, maksudnya pada umur 0 sampai 1 tahun bagaimana kebijakannya, kemudian 1 sampai 5 tahun seperti apa, sampai akhirnya umur-umur yang ke usia lanjut. Nah, program kebijakan kesehatannya seperti apa di negara masing-masing gitu. Itu memang memiliki tujuan adalah nanti untuk menentukan bagaimana langkah kebijakan dalam rangka sebenarnya untuk preventif ya, lebih ke preventif, lebih ke pencegahan penyakit yang bisa menjadi satu faktor kemunduran dari negara tersebut ya, bisa menjadi salah satu bahaya juga buat negara tersebut. Bayangkan kalau seandainya warganya ataukah masyarakatnya, penduduknya itu banyak yang mengalami sakit misalnya, ya, ataukah negaranya banyak yang menderita suatu sakit yang sangat fatal sekali sehingga mengakibatkan angka produktif menurun, ataukah angka kesakitan yang terlalu tinggi, atau banyak orang-orang yang masih anak kecil itu mengalami kematian misalnya. Ya, ini itu tujuan kenapa WHO membuat satu klasifikasi umur seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi pembagian ini ya, jadi pembagian dari bayi 0,1 tahun ya, mungkin keluhan-keluhan sakitnya adalah seperti itu ya. Ya, ini misalnya pada usia-usia ini kan paling hanya batuk, pilek begitu ya. Kemudian anak-anak umur 2 sampai 10 tahun ya, ini nafsu makan kadang berkurang, terjadi penurunan berat badan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke remaja ya, 11 sampai 19 tahun. Nah, ini perilaku-perilaku yang sangat istilahnya sangat berbahaya sebenarnya ya, sehingga sampai pada kasus-kasus yang menular ya. Nah, kemudian masuk ke usia dewasa ya, 20 sampai 60 tahun ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bersama saya mungkin masuk ke usia-usia seperti ini yang lebih banyak ya, usia dewasa 20 sampai 60 tahun. Nah, di atas itu yang kita sebut sebagai usia lanjut ya, elderly. Jadi di atas umur 60 tahun. Nah, usia 60 tahun inilah yang memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan degeneratif. Ya, salah satunya adalah demensia ini. Ya, jadi memang demensia ini memang dimiliki oleh semua orang, ya, bisa terjadi pada semua orang, tetapi memang lebih banyak pada usia-usia lanjut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang menjadi fokus buat kita yang sekarang ini adalah bukan pada usia lanjutnya, ya. Tapi yang saya sekarang ini adalah bersama Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini adalah di usia dewasa ini, ya. Di usia produktif, saya bilang ya, usia produktif. Jangan sampai di usia produktif ini akan lanjut kepada usia elderly yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan misalnya, atau tidak sakit-sakit yang memang akan menjadi penghambat, memperberat beban keluarga, memperberat beban negara dan lain sebagainya. Ya, jadi di saat seperti inilah, saat di usia seperti inilah kita harusnya fokus mulai menjaga kesehatan kita gitu ya, baik itu melalui satu pola hidup yang lebih baik ataukah melakukan satu proses screening kesehatan ya. Screening kesehatan itu maksudnya begini Bapak Ibu ya, jadi kita lebih mengetahui lebih awal apakah di dalam tubuh saya itu ada satu potensi sakit tidak ya. Misalnya saya melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin ya, saya melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin, saya melakukan pemeriksaan kolesterol misalnya, ataukah fungsi-fungsi hati, fungsi ginjal saya, fungsi jantung saya misalnya, itu kita lakukan setiap tahun, ya minimal setiap tahun. Kalau kita memang tidak mendapatkan satu sakit, ya. Nah, tujuan dari screening tersebut adalah untuk mendeteksi sedini awal, ya lebih awal kita mengetahui penyakit tersebut,
lebih awal juga kita bisa menekan perjalanan penyakit tersebut lebih ke arah yang lebih berat. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata demensia itu, ya, demensia ini merupakan bagian dari penyakit-penyakit geriatri namanya. Ya, penyakit-penyakit geriatri. Penyakit geriatri itu geriatri suatu ilmu kedokteran yang berbicara tentang usia lanjut, gitu ya. Jadi penyakit demensia ini ternyata memang salah satu menjadi sindrom dari geriatri, ya. Nah, itu ya kenapa sekarang kita lebih ingin mengetahui potensi penyakit apa sajakah yang nantinya bisa kita dapatkan pada saat usia kita itu menginjak ke usia lebih tua gitu. Ya, jadi kita bisa lebih memprepare diri, bisa lebih mengetahui lebih dari awal, lebih bisa menjaga diri kita agar penyakit-penyakit yang nantinya bisa muncul ke arah orang tua atau penyakit degeneratif itu tidak terjadi pada diri kita. Itu sebenarnya. Ya. Nah, itulah makanya kita setiap minggu ya ada materi-materi seperti ini ya yang bisa kita dengarkan dari pakar-pakarnya. Ya, kita sekarang berbicara tentang demensia. Ya, demensia itu apa sebenarnya? Nah, demensia itu adalah suatu istilah ya yang digunakan untuk melukiskan gejala-gejala sekelompok penyakit yang mempengaruhi otak. Jadi demensia ini bukan satu penyakit yang spesifik sebenarnya. Ya, nah, itu merupakan satu gejala-gejala sekelompok penyakit yang mempengaruhi otak. Ya, nah demensia ini. Welcome to WatchMojo.com. There'll be genius ways in which the team can lead. See, there's a myth going around that if you take pure lead and you melt myth going around that if you take pure number 10, you stick your hand into molten lead. Bisa dimatiin dulu ya. Pure lead and you melt it, that you can dip your hand in it and not be burnt or horribly injured. You'd think that human skin and molten lead would not mix too well. Unless you count. Ya, demensia ini mempengaruhi cara berpikir ya, mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pekerjaan ya sehari-hari. Nah, fungsi otak ini cukup banyak yang terpengaruh ya, sehingga mengganggu pergaulan dan pekerjaan juga gitu ya. Nah, tanda khas dari demensia ini adalah ketidakmampuan melakukan kegiatan sehari-hari ya, sehingga berkurangnya kemampuan kognitif ya. Kemampuan kognitif itu bisa kemampuan untuk mengenal diri ya, daya ingatnya menurun, kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya, terganggu emosionalnya dan lain sebagainya ya, sampai pada akhirnya untuk menjaga dirinya sendiri saja dia tidak mampu gitu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kemandirian ya, mau mandi, mau makan ya, atau buang air besar, buang air kecil itu sudah tidak bisa lagi gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kita wajib mengenal ya nanti gejala-gejala tersebut. Nah, bagaimana caranya mendiagnosa dari penyakit ini oleh dokter? Diagnosisnya itu bila mana ada 1, 2 ataukah lebih dari kegiatan fungsi kognitif yang terganggu. Ya, itu sudah cukup untuk mendiagnosa ini ke arah gangguan dari demensia. Nah, gejala-gejala itu seperti apa? Ya, seperti ya, daya ingat, kemampuan berbicara, ya, memahami informasi, kemampuan memahami ruang gerak, ya, menilai dan memberikan perhatian. Jadi inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengalami demensia. Ya, memang kalau kita lihat seperti gangguan-gangguan yang seperti ini, seolah-olah bahwa ini nggak mungkin terjadi gitu. Ya, saya sehat-sehat saja, ya, tapi ya kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang hal-hal yang seperti ini kita lewatkan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada di antara keluarga kita yang sudah mengalami ini, tetapi mungkin ringan. Ya, demensia itu tidak langsung terjadi tiba-tiba langsung seperti ini gitu, tidak. Jadi dia secara pelan-pelan ya terjadinya. Ya, malah kejadian-kejadian awal dari demensia ini karena kita tidak sadari itu kita abaikan, kan kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba keluarga kita itu mengalami pada fase yang lebih berat. Ya. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan dari demensia ini memang itu banyak ragamnya ya. Jadi satu pasien dengan pasien yang lain itu memang tidak bisa sama ya. Tergantung dari lokasi kerusakan otak yang terjadi. Nah, jadi gitu. Jadi otak kita kan itu memiliki fungsi-fungsi sendiri dia. Ya, ada yang ngurusin masalah bicaranya, ada yang ngurusin masalah gerak anggotanya,
anggota gerak tubuh kita, ada yang ngurusin masalah pernapasan, ada yang ngurusin masalah jantung dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi sekarang tergantung pada di mana letak dari otak tersebut yang mengalami gangguan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah masing-masing orang memiliki satu kelainan atau gejala yang ditimbulkan dalam walaupun dia sama-sama menderita satu demensia. Nah, siapa yang dapat mendapatkan ataukah menderita demensia ini, Bapak Ibu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, demensia ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, sekali lagi, ya, demensia ini dapat terjadi pada siapa saja. Pada umur kita sekarang, saya umur 50 tahun, Bapak Ibu umur 40 tahun, 30 tahun, bisa terjadi seperti itu. Ya. Tetapi memang resikonya itu bertambah dengan bertambahnya usia. Nah, ini teorinya begitu. Ya. Jadi memang bisa terjadi pada siapa saja, tetapi resikonya itu bertambah pada bertambahnya usia kita. Ya, kebanyakan itu memang di usia orang tua, ya. Tetapi penting bahwa tidak semua orang tua itu menderita demensia. Nanti ada faktor-faktornya, ya. Nah, ini bukan satu bagian biasa dari penuaan, ya, tetapi ini disebabkan oleh penyakit di dalam otak, ya. Nah, ada juga yang satu kondisi demensia ini yang diderita pada umur di bawah dari 65 tahun yang kita sebut sebagai younger onset demensia atau demensia pada usia muda, ya. Memang ada kondisi-kondisi yang seperti itu, ya. Demensia ini juga diturunkan, ya, dari genetiknya, ya. Jadi biasanya pada satu anggota keluarga yang pernah menderita ataukah yang ada menderita penyakit demensia, anggota keluarga yang lain itu biasanya ada yang menderita demensia nanti gitu. Ya, itu mengatakan bahwa demensia ini juga diturunkan ya melalui genetik. Nah, Bapak Ibu, faktor-faktor kesehatan dan cara hidup tertentu tampaknya memang memegang peranan penting ya dalam resiko seseorang mendapatkan demensia. Jadi faktor-faktor kesehatan, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita sedari awal, ya, kemudian cara hidup kita juga tidak bagus dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah salah satu terpenting untuk terjadinya demensia ini. Ya, salah satunya adalah penyakit jantung, ya, penyakit jantung yang tidak diobati dan kita menganggap bahwa remeh. Kemudian kita memiliki penyakit degeneratif yang lain seperti tekanan darah tinggi misalnya. Itu pasti orang-orang yang seperti gini memang memiliki risiko yang lebih besar, ya. Kemudian juga orang-orang yang kurang aktif, ya, secara fisik dan mental. Ya, kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya, karena nanti akan ada hubungannya bahwa bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan terhadap demensia ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa demensia ini terjadi tidak begitu saja, Bapak Ibu. Ya, ini ada faktor yang menyebabkan, ada satu penyakit yang menyebabkan. Ya, diantaranya, ini kita ngomong diantaranya, ada satu penyakit namanya penyakit Alzheimer. Ya, loh. Alzheimer kan apakah tidak sama dengan demensia? Ataukah berbeda dengan demensia? Ya, ini saya katakan bahwa penyakit Alzheimer itu merupakan bentuk demensia yang paling umum, Bapak Ibu. Ya, kira-kira kalau kita kumpulkan datanya itu 2/3 dari semua kasus demensia itu adalah pada umumnya adalah penyakit Alzheimer. Ya, penyakit Alzheimer ini adalah penyakit yang otak degeneratif. Ya, penyakit otak degeneratif artinya memang ke arah kepenuaan yang disebabkan oleh kerusakan sel, ya, kerusakan sel otak sehingga otak memang berubah dia secara kompleks, secara umum, ya, ya itu salah satu ya yang menyebabkan kita menderita penyakit demensia. Yang kedua adalah kita sebut sebagai demensia vaskuler. Ya, demensia vaskuler ini kerusakan daya kognitif ya dalam mengenali yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak. Ya, ini bisa oleh karena stroke, ya, bisa oleh karena cedera kepala, ya, yang memang bisa terjadi pada serangan otak stroke terjadi selama beberapa waktu, ya. Ya, tadi tergantung nanti dari di mana posisi terkena stroke-nya itu, di mana terjadi perdarahannya ataukah di mana terjadi penyumbatan dari pembuluh darah pada area dari dari otak tersebut. Ya, kalau misalnya nanti mengenai satu area yang berhubungan dengan daya ingat, ya nanti pasti akan terjadi demensia dan sebagainya.
Ada juga satu penyakit yang disebut sebagai Lewy body ya dan demensia frontotemporal. Ini saya dapat saya jelaskan. Tapi ini yang paling banyak yang mengenai kita adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskuler oleh karena kerusakan dari pembuluh darah di otak. Nah, apa gejala-gejala awal dari demensia? Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, kita perlu mengenali sedini awal gejala-gejala yang ditimbulkan ataukah yang dimiliki oleh seseorang yang menderita demensia. Ya, hampir di awal-awal demensia itu gejalanya tidak jelas. Ya, sekali lagi, ya hampir di awal-awal gejala itu memang tidak jelas, apalagi kita orang awam. Ya, tetapi dengan mengikuti seminar ini, paling tidak kita sudah mendapatkan informasi dari saya. Ya, seperti ini gejala-gejalanya. Ya. Mulai terjadi penurunan memori ataukah daya ingat ya yang semakin lama semakin berat ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu, mungkin tadi Pak Angga sudah sampaikan bahwa ini tidak bisa mengingat sesuatu gitu misalnya ya. Tadi udah nanya kamu namanya siapa gitu, oh nama saya Buana. Sebentar lagi dia nanya lagi nih, tadi kamu punya namanya siapa gitu, saya dokter Buana gitu. Dan kejadian ini mulai berulang-ulang gitu. Ya, dia tidak bisa lagi mengenal tempat, ya, tidak bisa lagi mengenal bajunya gitu dan masih mengenal seseorang gitu, malah keluarganya sendiri dia tidak kenal gitu, ya. Ini gejala yang paling umum yang dirasakan. Yang kedua adalah penurunan keterampilan berpikir. Ya, dia tidak bisa lagi mengingat sesuatu, ya, misalnya mengingat warna begitu ya, mengingat matematika begitu ya dan sebagainya ya, apalagi keterampilan penilaian dan penalaran ya sudah tidak mulai lagi dia ini kan ya, mulai lagi fokus dan perhatian mulai berkurang lagi ya, disuruh mengerjakan begini dia sudah tidak lagi bisa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya, sampai pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, inilah yang saya katakan kalau sampai terjadi seperti begini itu yang akan berat itu adalah keluarganya sendiri. Ya, karena apa? Karena orang tersebut anggota keluarga kita yang mengalami masalah yang seperti itu pasti akan membebani keluarga kita. Ya, kalau dirinya sendiri mungkin tidak. Dok, sorry dok, suaranya mute kayaknya dok. Ya, bisa ya, sudah ya. Oke, udah. Ya, jadi gejala-gejala awal ini perlu kita ketahui ya, supaya nantinya semakin dini kita mengetahui gejala-gejala dari demensia, kita bisa lebih cepat untuk melakukan terapi begitu, ataukah membawa ke dokter atau melakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan bahwa ini apakah memang benar gejala demensia ataukah tidak. Jadi adalah seperti itu ya. Jadi pada tahapan yang lebih berat lagi itu adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Ini Bapak Ibu, kebetulan saya di rumah sakit ya memiliki satu fasilitas perawatan untuk pasien-pasien demensia. Ya, saat ini saya sangat mengetahui betul bagaimana orang yang mengalami demensia yang berat begitu itu tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Jadi mohon maaf saja, kemana-mana dia dikawal oleh perawatnya. Ya, jadi dia mau makan, mau mandi, mau pakai pakaian dan sebagainya itu semuanya dilayani oleh perawatnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya hal itu terjadi pada keluarga kita, ataukah tentu kita sekarang ini tidak ingin kehidupan kita tuh akan jatuh ke fase yang seperti itu. Ya, saya setuju ya, kita setuju ya Bapak Ibu ya, bahwa kita tentu tidak ingin kita mengalami fase yang seperti itu. Ya, makanya ini pentingnya kita mengetahui penyakit demensia ini sedari awal gitu. Ya. Oke. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk menolong? Ya, apa yang dapat kita lakukan bila mana kita memang mengetahui ada anggota keluarga kita yang seperti itu, ya. Nah, sampai saat ini itu tidak ada obat
yang dapat memberikan terapi pada pasien yang jenis demensia seperti ini. Ya, terapinya itu hanya pada terbatas pada apa penyebab pasti dari demensia. Jadi apa yang menyebabkan terjadinya demensia itu. Nah, itu terapinya adalah seperti itu, ya. Hanya dapat mengurangi beberapa gejala-gejala. Misalnya diberikan kalau terjadi dia perubahan perilaku, misalnya sering ngamuk-ngamuk gitu misalnya. Jadi kita dokternya paling memberikan obat supaya dia tidak mengamuk gitu. Ya, misalnya ada kehilangan memori, ya mungkin diupayakan untuk diberikan terapi atau obat yang untuk membantu menimbulkan memorinya lagi dan lain sebagainya. Kalau terjadi ya susah tidur misalnya paling diberikan obat untuk bisa tidur, ya. Kalau dia mengalami depresi diam saja begitu misalnya ya mungkin diberikan obat-obatan untuk mengurangi depresi. Nah, kejadian yang seperti begini kalau itu terjadi pada keluarga kita, kadang kita sebagai anggota keluarga itu menganggap hal ini akan memperberat dan timbullah satu tindakan-tindakan kita yang mengacuhkan mereka ataukah mengabaikan mereka. Padahal sebenarnya dukungan keluarga pada saat ini sangat penting untuk membantu aktivitasnya yang bersangkutan gitu. Maka penting sekali Bapak Ibu dukungan dari keluarga, dari teman, ataukah kalau misalnya keluarga kita ini yang menderita demensia kita rawat di sebuah fasilitas kesehatan, ya mungkin itu akan dilakukan perawatan oleh perawat-perawatnya ya, sehingga kondisinya ini bisa lebih baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi usia yang sudah semakin lanjut ya, kita ketahui bahwa kemampuan sel untuk regenerasi itu terus akan berkurang. Ya. Jadi kalau kita memiliki usia yang semakin tua ya, hal yang menjadi satu hal yang fisiologis terjadi itu adalah kemampuan sel di dalam tubuh kita untuk regenerasi, artinya kemampuan untuk melakukan peremajaan lagi itu pasti akan berkurang karena ini berhubungan dengan stem cell. Ya. Yang kedua, cadangan sel juga menurun di dalam tubuh kita. Ya, kenapa? Akhirnya kita mengalami anemia, ya sering kita mengalami cepat kelelahan misalnya kalau kita naik tangga saja misalnya atau jalan kaki beberapa puluh meter kita udah capek dan lain sebagainya ya. Nah, itu menandakan satu hal bahwa cadangan sel kita di dalam tubuh kita menurun ya. Kenapa orang tua biasanya semakin kurus, tambah keriput dan sebagainya itu ya. Ya. Dan yang sering juga terjadi adalah sering kita alami adalah bahwa asupan dan absorpsi nutrisi itu menurun. Ya, asupan itu artinya kemampuan makan dan minum kita menurun ya. Makan dan minumnya saja sudah menurun, kemudian jenis makanan yang dimakan juga tidak bervariasi. Ya, tentu nutrisi yang mau dimakan juga pasti akan berkurang. Nah, kondisi yang terjadi di dalam tubuh kita adalah kemampuan dari usus kita untuk mengabsorpsi, artinya untuk menarik nutrisi-nutrisi zat-zat yang penting buat tubuh kita itu juga semakin berkurang. Oleh karena apa? Berkurangnya fungsi dari usus kita. Nah, itu. Jadi kondisi double yang seperti begini itu pasti akan mempengaruhi kesehatan kita secara umum. Ya. Jadi ini penting untuk diketahui Bapak Ibu ya, karena nanti akan berhubungan kenapa sih saya harus mengkonsumsi sebuah produk itu misalnya ya, tentu nanti berhubungan dengan kesini ya. Jadi sekali lagi pada orang tua bahwa kemampuan sel untuk meregenerasi itu pasti akan berkurang. Kemudian cadangan sel di dalam tubuh kita itu juga akan menurun, dan yang ketiga adalah asupan dan absorpsi nutrisi itu mengalami penurunan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti tadi yang saya sebutkan dalam slide yang sebelumnya, bahwa kita memang harus mempersiapkan diri kita sedini awal ya dengan cara apa ya, dengan berolahraga dan hidup sehat ya. Olahraga sekali lagi saya tekankan hurufnya lebih besar lagi ya, berolahraga dan hidup secara sehat ya, sehingga dengan cara kita yang seperti ini ya, tubuh kita tuh lebih terhindar ya dari risiko munculnya penyakit-penyakit yang berbahaya ya saat kita menginjak ke usia lanjut ya. Jadi itu faktor penting ya. Nah, kenapa olahraga itu penting Bapak Ibu ya? Jadi olahraga itu
Ya mungkin yang dalam benak pikiran kita masing-masing mengatakan olahraga itu pasti akan berbeda-beda ya. Mungkin ada juga yang mengatakan begini, dok, saya udah tua, masa saya mau olahraga juga gitu ya. Saya saya udah cukup, orang tua saya cukup diam-diam saja lah, saya cukup istirahat di kursi goyang lah gitu, santai-santai, ngapain saya juga olahraga gitu. Saya katakan itu kurang tepat Bapak Ibu. Ya, kita pun setua apapun kita harusnya lebih aktif untuk bergerak. Ya, lebih banyak kita menggerakkan tubuh kita. Ada nanti yang kita sebut sebagai olahraga itu seperti apa dan bergerak itu seperti apa ya. Nah, kalau kita mengatakan kita berolahraga, pada lansia itu memang olahraga ya. Itu memiliki manfaat yang luar biasa ya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan tulang. Ya, karena kalau kita berolahraga secara rutin dan yang sesuai olahraganya, itu pasti akan memperkuat otot sehingga tulang yang berada di dalamnya otot itu pasti juga akan kuat. Nah, jadi olahraga meningkatkan kekuatan otot, terutama di otot-otot rangka kita, otot yang melekat pada tulang-tulang kita. Ya, kemudian tulang yang ada di dalamnya itu juga akan kuat sekali. Nah, ini untuk apa? Ya, kenapa kita harus menjaga tulang dan otot? Karena ini menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh kita. Karena seringkali kita melihat atau kita menyaksikan bahwa orang tua kita sering jatuh. Ya, tiba-tiba jatuh patah tulang misalnya. Ya, karena apa? Karena kemampuan koordinasi dan keseimbangan otot dan tulangnya itu sudah tidak lagi bagus. Ya, makanya sekali lagi penting sekali mulai sekarang ya kita jaga kesehatan kita dengan cara berolahraga. Berolahraga juga itu istilahnya membuat tubuh kita tuh mengalami peregangan, ya, mengalami peregangan dan melancarkan sirkulasi. Karena sirkulasi itu maksudnya pembuluh darah kita, ya. Pembuluh darah kita itu kan istilahnya tersebar ke seluruh tubuh kita, ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita menggerakkan otot dan tulang, secara tidak langsung itu pembuluh darah kita itu dibikin bergerak lebih cepat. Ya, karena apa? Karena untuk memberikan nutrisi pada seluruh otot yang kita gerakkan, ya termasuk ke otak kita. Jadi kalau darah yang mengalir pada pembuluh darah kita itu demikian lancar, kemudian kembali ke otak, memperdarahi otak kita, memberikan nutrisi dan oksigen yang bagus buat otak, saya kira ya potensi terjadinya penyakit-penyakit pada otak itu akan seminimal mungkin, ya. Dan saya itu yakini seperti itu, ya. Jadi sekali lagi manfaat olahraga pada lansia itu sangat penting sekali. Nah, tadi kita berbicara tentang olahraga. Sekarang kita berbicara tentang hidup sehat sedari awal. Ya, hidup sehat sedari awal, ya. Nah, memang sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dijalankan, ya. Ayo kita hidup sehat. Hidup sehat seperti apa sih gitu, ya. Nah, itu cara hidup sehat yang sederhana, ya, itu semakin jauh untuk dilaksanakan oleh dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, belum lagi ditambah dengan kemajuan zaman, ya, dengan kemajuan yang saat ini penuh dengan pencarian dari sisi waktu misalnya, ya, kecepatan waktu, ya, kemudian teknologi pangan juga, produksi makanan olahan yang demikian tinggi, sehingga ini berimbas pada bergesernya budaya, ya, budaya makan sehat kita menjadi makan yang cepat saji dan sebagainya, ya. Kemudian kurangnya penerapan cara hidup sehat, ya, menyebabkan tubuh kita rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif yang saat ini semakin banyak dan semakin lebih mudah untuk penduduk untuk mengidapnya, ya, misalnya diabetes, penyakit jantung, kanker dan lain sebagainya, ya. Nah, hidup sehat ini bisa dimaknai sebagai seseorang yang sehat baik secara fisik, psikis, dan mental. Ya, jadi hidup sehat ini harusnya dimaknai sebagai seseorang yang sehat secara fisik, psikis, dan mental. Ya, karena hidup sehat ini untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bahagia, itu pentingnya, ya. Nah, apa manfaatnya bila mana kita menerapkan hidup sehat secara sederhana ini? Tentu akan satu, memperpanjang umur, ya.
Tentu kalau kita tubuh yang sehat itu menghasilkan hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan dan harapan hidup tinggi, ya. Jadi sebisa mungkin dalam kehidupan kita selalu rasa syukur, menerapkan pikiran yang positif begitu, ya, sehingga kita lebih bahagia. Nah, kalau kita lebih bahagia, berarti harapan hidup kita menjadi lebih tinggi, ya, seperti itu, ya. Kemudian terjadi produktivitas yang semakin meningkat. Kalau kita memulai hidup dengan bangun pagi, misalnya, kemudian kita mulai dengan satu rasa syukur, ya, terima kasih Tuhan, saya sudah bisa masih sehat dan selamat pada pagi hari ini, berikan saya kesempatan untuk bekerja lebih baik lagi di hari ini. Tentu kita memiliki satu produktivitas yang meningkat, ya. Pikiran yang positif, lagi pikiran positif pasti akan muncul dari tubuh kita yang sehat. Tidak mungkin tubuh dalam kondisi sakit kita memiliki pikiran yang positif. Penting sekali kita harus menjaga, ya. Kemudian kita bisa lebih percaya diri dan wajah lebih bercahaya. Nah, jadi sangat bisa kita membedakan. Seseorang yang sakit tentu memiliki satu wajah yang kurang menarik begitu, ya, karena harus menekan ada satu psikis yang ada di sana. Tentu kalau orang yang sehat ditambah lagi dengan pola pikir yang positif, lebih percaya diri, itu memiliki satu wajah-wajah yang lebih bercahaya. Nah, bagaimana cara penerapan hidup sehat yang sederhana? Yang pertama adalah atur pola makan. Ya, atur pola makan yang dimaksud di sini adalah mungkin pagi kita memang harus sarapan, siang kita harus makan siang, malam memang harus makan malam. Tetapi porsinya itu memang kita harus bagi, jenis makanan yang kita makan juga harus bervariasi, ya. Perhatikan gizi makanan yang 4 sehat 5 sempurna, kita harus memang menerapkan itu, tidak selalu memang kita dalam porsi yang demikian banyak. Minum air putih sesuai kebutuhan, ya, air putih, ya Bapak Ibu. Ada satu penelitian yang saya pernah baca bahwa orang tua biasanya mulai mengurangi minum air, ya. Ini yang terjadi, kayak orang tua biasanya mulai mengurangi minum air, ya, karena merasa bahwa perutnya akan kembung dan sebagainya. Entah juga merupakan satu, saya nggak usah minum, karena apa? Karena saya tidak haus, ya. Tapi ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu, ya. Justru pada saat orang tua minum air itu harus lebih banyak lagi, ya. Nah, bagaimana caranya minum air yang lebih banyak lagi, ya? Lebih banyak itu maksudnya bukan dalam porsi yang banyak sekali minum, ya, tentu itu akan mengganggu, ya. Sesering mungkin kita minum, ya. Sekarang 1 gelas, lagi 2 jam lagi 1 gelas, lagi 2 jam lagi 1 gelas, seperti itu, ya. Jadi nanti porsinya akan lebih banyak lagi. Tapi jangan minum airnya lebih banyak di malam hari. Kalau malam hari nanti terganggu tidurnya, ya. Jadi pada saat pagi sampai siang itu yang lebih banyak untuk minum. Jaga kebersihan diri, ya. Mandi setiap hari minimal 2 kali misalnya, ya, sikat gigi dan sebagainya, ya, hindari rokok, minuman alkohol, hindari makanan siap saji. Kata-kata di sini mau menghindari, Bapak Ibu, ya, menghindari kalau bisa, ya, tidak gitu, ya. Kalau kita menghindari, ya, kemudian mengurangi konsumsi gula. Olahraga, ya, olahraga minimal 150 menit per minggu atau sekitar 2,5 jam, ya. Ini yang kita sebut sebagai olahraga. Olahraga itu menyesuaikan dengan jenis olahraga yang kita lakukan, ya. Misalnya dalam 1 minggu kita 3 kali olahraga untuk mencapai 2,5 jam, berarti paling tidak dalam 1 kali kegiatan kita memakan waktu sekitar 1 jam misalnya, ya. Dari 1 jam tersebut tekanan jumlah nadi yang harus kita capai itu adalah sejumlah sesuai dengan umur kita, ya. Misalnya umur 50 tahun seperti saya. Jadi saya selama olahraga selama 1 jam itu harus mencapai minimal 100 kali per menit jantung saya harus berdetak. Ya, itu konsisten olahraga. Bedanya kalau dengan kita bergerak. Kalau bergerak itu artinya kita hanya jalan saja, kita memindahkan tempat tubuh kita dari duduk berdiri, itu bergerak. Ya, tapi yang kita ngomong olahraga itu memang benar-benar kita mengaktifkan kardio kita, mengaktifkan jantung kita untuk berdetak lebih kencang lagi sesuai dengan ada rumusnya, ya Bapak Ibu, untuk mencapai itu. Ya, dan sekali lagi yang nomor 9 itu aktif bergerak setiap hari. Ya, itu kita lakukan, tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk kita menikmati hidup kita, lakukan meditasi, ya. Kemudian satu lagi ini, membaca dan menulis. Karena apa? Karena kalau kita membaca itu melatih otak kita, ya, untuk mengenal lagi ilmu, untuk
mengingat-ingat memori kita dan menulis. Ya, itu melatih otak dari kita supaya otak kita terus terlatih. Jadi sesuatu yang bisa bertahan dan berkembang itu karena latihan. Ya, jadi otot kita bisa bertahan bagus, bisa bergerak, bisa kuat dan sebagainya itu karena kita gerakkan. Ya, otak kita bisa mulai terus berkembang oleh karena kita terus membaca, terus menulis, terus berdiskusi, ya terus bekerja. Jadi tidak ada istilah kita istirahat gitu. Ya, ada waktunya memang kita istirahat, itu artinya memang benar-benar tidak istirahat, tidak bekerja, tidak. Jadi kita isi waktu-waktu memang untuk melakukan aktivitas itu. Nah, jadi pertanyaan, pentingkah nutrisi tambahan bagi lansia, Bapak Ibu? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kemampuan dari asupan dan nutrisi kita pada orang tua pada usia semakin menua itu semakin berkurang. Ya, artinya jumlah nutrisi zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita itu semakin berkurang. Jadi sangat penting ya kita menambahkan nutrisi untuk itu. Nutrisi yang bagaimana? Tentu nutrisi yang lebih lengkap, ya, yang memang dibutuhkan untuk metabolisme sel kita, ya. Nah, supaya nutrisi tersebut bisa terserap dengan baik, tentu membutuhkan satu ukuran yang nano size, jadi ukuran yang sangat kecil sekali, ya, ukuran yang sangat kecil sekali, sehingga mudah memang diserap oleh usus kita dan bisa dipergunakan langsung oleh tubuh kita. Ya, ataukah dia diserap dari pembuluh darah, misalnya kalau kita kita taruh dia di bawah lidah misalnya gitu. Nah, itu silakan, itu penting sekali buat kita memilih produk-produk makanan kesehatan untuk nutrisi tambahan buat kita. Nah, Bapak Ibu, saya memperkenalkan satu produk yang kita miliki untuk saat ini, yang kita sebut sebagai SOP Subarasi ini. Ya, SOP Subarasi itu adalah salah satu makanan kesehatan yang memiliki ukuran yang nano size, ya, ukuran yang sangat kecil sekali. Makanya seringkali ada dari pasien-pasien yang mengkonsumsi SOP Subarasi ini langsung menaruhnya di bawah lidah. Ya. Jadi diyakini bahwa di bawah lidah itu ada banyak pembuluh darah yang bisa langsung menyerap ataukah nutrisi itu bisa langsung diserap ke dalam tubuh kita. Ya, SOP Subarasi ini banyak nutrisinya yang sangat lengkap di sini, ya. Salah satunya adalah salmon ovary peptida atau kan disebut sebagai marine placenta. Ini yang memang nantinya memiliki satu paten untuk regenerasi sel. Demikian juga ada sarden peptida, ada fruit flow peptida nanti, dan kandungan-kandungan yang lain yang tentunya ini semua kandungan di sini memang memiliki satu kekhususan kegunaan yang nantinya bila mana kita konsumsi untuk kesehatan tubuh kita itu akan sangat baik sekali, ya. Nah, khusus untuk di SOP yang ada dalam SOP Subarasi ini itu yang kita melalui suatu laboratorium, ya, yang melakukan research itu memiliki kandungan asam amino yang demikian banyak dibandingkan dengan hal yang lain. Jadi nutrisi asam amino inilah yang saat kita konsumsi itu memiliki satu peranan yang sangat penting, terutama untuk metabolisme dari sel kita. Nah, ini paten-paten yang dimiliki oleh SOP Subarasi. Jadi ada kemampuan untuk sel regenerasi, kemampuan untuk meregenerasi sel, kemudian meningkatkan aliran darah, ya, kemudian dia sebagai anti hipertensi dan sebagai pencegahan untuk terjadinya pembentukan dari clot, ya. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya tubuh kita semakin diremajakan, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita memulai mengkonsumsi produk ini sudah dari 3 tahun yang lalu misalnya, ya, mulai dari SOP 100 terus sekarang kita lanjutkan minum SOP Subarasi misalnya, ya, tentu tubuh kita yang mengalami kerusakan ataukah kematian atau hampir rusak seperti itu mulai diremajakan lagi, ya. Jadi sel-sel baru mulai terbentuk, ya, organ-organ tubuh kita yang tadinya melemah itu mulai membaik lagi, didorong oleh pemberian aliran darah yang demikian bagus, ya, oleh karena sel-sel darah mulai diperbaharui, kemampuan dari pembuluh darah kita, elastisitasnya mulai membaik dan sebagainya, ya.
Kemudian orang-orang yang memiliki potensi terjadinya hipertensi itu mulai kita tekan, untuk orang yang mengalami hipertensi mulai normal kembali, sehingga aliran darah ke seluruh organ menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada orang-orang yang punya risiko terjadinya clot ya, oleh karena banyaknya kolesterol, banyaknya trigliserida, asam urat dan sebagainya sebagai pengganggu yang ada dalam darah kita itu sudah mulai dikurangi. Jadi itulah berbagai macam fungsi di samping dengan ada kandungan-kandungan yang lain yang dimiliki oleh SOP Subarasi, yang di dalamnya itu adalah contohnya misalnya ada L-glutathione yang fungsinya adalah untuk menekan terjadinya radikal-radikal bebas, yang itu untuk menekan kerusakan-kerusakan sel dari kita ya. Nah, sangat penting sekali bahwa di dalam tubuh kita stem cell itu perlu kita pertahankan jumlahnya ya. Karena apa? Karena bertambahnya umur, stem cell di dalam tubuh kita itu berkurang secara drastis. Jadi wajah yang cantik begini di usia muda pada saat tua akan menjadi keriput seperti ini. Ya, tentu kita tidak menginginkan perubahan ini demikian drastis terjadinya. Jadi usia wajah kita tidak sesuai dengan umur kita itu. Ya, itu yang tidak kita inginkan ya. Nah, kalau stem cell kita berkurang dengan demikian cepat oleh karena satu tadi kehidupan kita, cara hidup sehat kita yang jelek ya, tidak, ataukah kita dalam kehidupan sehari-hari kita jarang untuk berolahraga, tentu proses ini akan lebih cepat terjadi Bapak Ibu. Jadi kita memiliki usia, memiliki wajah atau memiliki tubuh yang tidak sesuai dengan usia kita ya, sehingga mulailah nanti akan muncul penyakit-penyakit yang degeneratif ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan demensia ya? Apakah regenerasi sel itu akan terjadi ataukah tidak? Ya, sekali lagi ini satu teori Bapak Ibu ya, penyakit saraf ataukah kerusakan saraf itu dalam banyak kasus itu memang tidak dapat disembuhkan secara total Bapak Ibu. Ya, jadi kerusakan saraf dalam banyak kasus ya itu tidak dapat disembuhkan secara total. Tetapi dapat kita kurangi gejalanya ya dengan dilakukan beberapa penanganan. Ya. Sel-sel saraf ya, sel-sel saraf ini tidak seperti dengan sel-sel yang lain di dalam tubuh kita. Ya, jadi sel-sel saraf yang rusak dan mati itu tidak mudah untuk diperbaiki ataukah diregenerasi. Ya, kemudian sel otak tidak mampu beregenerasi ya, namun bisa dicegah dan diperlambat agar tidak menjadi cepat rusak dan mati. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir begini, Dr. Buana kok memberikan satu tawaran minum SOP Subarasi pada pasien-pasien demensia atau pasien-pasien yang mengalami stroke, ya. Padahal dalam teorinya mengatakan bahwa sel-sel saraf itu sangat susah untuk dilakukan regenerasi. Ya, jawabannya di sini Bapak Ibu. Ya, walaupun sel otak itu tidak mampu untuk beregenerasi, itu bisa dicegah dan diperlambat agar tidak menjadi cepat rusak dan mati. Jadi untuk usia kita yang kita bilang sebagai usia-usia produktif untuk saat ini, yang boleh dibilang tidak sedang mengalami suatu penyakit, itulah pentingnya kita melakukan pencegahan. Ya, pentingnya kita konsumsi SOP Subarasi ini untuk apa? Ya, untuk mencegah biar hal-hal yang tidak bisa kita obati di masa yang akan datang, dalam hal ini misalnya demensia atau kerusakan otak itu tidak terjadi pada diri kita. Ya. Yang kedua, walaupun misalnya terjadi satu proses kerusakan, ya kita tidak ingin penyakit yang sudah kita derita di otak itu akan merembet ke otak-otak yang lain, ke sel-sel otak yang lain. Ya, makanya otak yang lain yang masih sehat tersebut kita perlu kita jaga. Ya, agar apa? Sakit yang kita derita, ya, atau demensia yang kita derita itu tidak menjadi lebih berat. Itu tujuannya, Bapak Ibu. Jadi kenapa orang demensia perlu juga kita berikan SOP Subarasi adalah tujuannya adalah memang untuk mencegah agar demensia tersebut tidak berkembang lebih berat lagi. Ya, tetapi buat kita yang masih sehat, ya, buat Bapak Ibu yang masih sehat sekarang adalah pencegahan itu. Ataukah Bapak Ibu yang sedang mengalami penyakit-penyakit kronis yang saat ini, penyakit jantung, penyakit diabetes, tentu dengan SOP Subarasi, ya
itu pasti akan membantu perbaikan sakitnya, sehingga tidak jatuh menjadi satu pemicu terjadinya demensia. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sehari-hari dengan mengkonsumsi Subarasi itu juga akan memiliki makna, memiliki manfaat yang luar biasa untuk pencegahan ke arah ini. Ya. Jadi kesimpulannya ya pada usia kita sekarang ini Bapak Ibu usia dewasa 20 sampai 60 tahun itu rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat akan membuat risiko terjadinya berbagai penyakit jadi berkurang di saat usia lanjut. Jadi sekali lagi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan saat ini mengkonsumsi makanan sehat ya di antaranya adalah makanan tambahan nutrisi yang sekarang ini yang Bapak Ibu konsumsi sekarang ini, apakah mau Shokei Subarasi atau mau Otsukushi, ya itu silakan dilanjutkan, ya. Tambahkan lagi kalau misalnya saat ini memang belum melakukan kegiatan olahraga, ayo kita tambahkan dengan olahraga. Artinya usia kita, walaupun usia kita sudah semakin menua, tapi aktivitas fisik kita melalui olahraga itu tetap kita lakukan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Angga. Mungkin kita bisa mulai dengan diskusi ya. Oke, kita mulai mungkin tanya jawabnya ya. Ini kayak tadi banyak yang nanya sih, kalau saya lihat. Bentar, saya bantu. Oh banyak, banyak ya. Banyak. Ya. Cek apa pasien demensia. Kalau mau cek untuk demensia ke dokter, berarti dokter apa ya dok kalau mau cek demensia itu? Paling tidak ke dokter penyakit dalam. Oke. Ya, ke dokter penyakit dalam. Kalau memang di daerahnya ada konsultan geriatri, ya mungkin ke konsultan geriatri. Ya, ada dokter penyakit dalam, konsultan geriatri namanya gitu. Ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Untuk regenerasi sel, mungkin nggak bisa spesifik ya dok, cuman kisaran kira-kira di umur berapa regenerasi sel mulai terhambat? Ya, 30 tahun ke atas. Ya, jadi 30 tahun ke atas ya. Jadi makanya atau kita mau tarik lagi ke bawah usia dewasa itulah yang katakan umur 20 tahun sampai 60 tahun itu kan tadi pengelompokan dari WHO itu. Jadi sebenarnya kalau dari teorinya kan stem cell kita tuh mulai menetap istilahnya tidak melakukan satu aktivitas lagi itu di usia 20 tahun. Ya, usia 20 tahun. Jadi pada saat itulah mungkin proses regenerasi itu mulai sedikit demi sedikit tidak apa namanya berkurang lah prosesnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dok. Saya ada tetangga yang pingsan 2 hari, terus setelah bangun-bangun sadar jadi lupa ingatan. Mungkin kalau dari dokter kira-kira ini kenapa dok? Dia pingsan, kemudian lupa gitu ya. Sebenarnya harusnya sih saya masuk ke rumah sakit dulu ya dok ya. Cuma nggak apa-apa. Ini maksudnya kalau dari dokter Buana kira-kira itu kenapa tuh dok? Mungkin karena proses cedera kepalanya. Ya, dari proses ada cedera kepala. Tapi kan seharusnya mungkin informasinya nggak terlalu lengkap ya. Harus kita tanyakan sebelum dia pingsan itu apakah ada mengidap penyakit apa gitu ya. Apakah dia ingatannya memang masih bagus gitu ya. Nah, biasanya kan yang terjadi kalau dia pingsan kemudian jatuh kan misalnya begitu apa namanya tadi cedera kepala itu kan bisa menyebabkan tiba-tiba ingatannya memang menurun. Atau bisa-bisa juga terjadi satu proses stroke misalnya kan. Jadi stroke juga bisa menyebabkan tidak sadar begitu. Tiba-tiba daerah yang terkena stroke-nya memang menjadi daerah untuk membuat satu daya ingat menurun begitu. Kan itu bisa juga terjadi seperti itu. Ya, tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya Pak Angga memang untuk mendiagnosis pastinya itu. Oke. Oh, banyak ya. Jadi sebelumnya teman-teman demensia ini penyakit, maksudnya sebuah gangguan kesehatan ya. Tapi kalau misalkan kayak lupa bayar pajak atau lupa bayar listrik itu bukan demensia itu.
Pura-pura lupa itu. Ice breaking aja ya teman-teman, biar nggak Ya. terlalu serius. Maksudnya ini kan ntar kalau udah penyakit nih kayaknya semuanya serius. Dok, saya ada, oh iya nih. Dok, kalau yang udah lama mengalami demensia, ini mungkin nggak bukan lama sih, jika sudah mengalami demensia, terus dicoba konsumsi Subarasi, apakah bisa menyembuhkan atau mungkin ingatannya mulai membaik dan takarannya itu gimana baiknya untuk usia 70 tahun perempuan? Ya, ini kalau demensia yang demikian lama ya tentu yang pasti derajat dari demensianya pasti akan sudah semakin memberat ya, apalagi tidak diterapi gitu. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa memang terapinya itu tidak ada yang khusus untuk itu ya, untuk di masalah-masalah yang terjadi pada saraf kita. Memang tidak bisa akan mengobati ya, tidak bisa menyembuhkan demensianya gitu ya. Tetapi yang tadi saya bilang bahwa SOP 100 SOP Subarasi atau kayak SOP 100 itu memang penting buat nutrisi dari penderita demensia ya. Tetapi memang bukan untuk mengobati, menyembuhkan demensianya. Ya. Tetapi adalah mengurangi gejala-gejala yang dimunculkan dari demensia tersebut. Itu ya. Yang kedua, tentu orang yang mengalami demensia ataukah penyebabnya misalnya ada yang menyebabkan itu pasti asupan nutrisi makanan, minuman itu pasti akan berkurang. Sehingga tubuhnya pasti akan kekurangan nutrisi. Nah, makanya penting sekali diberikan nutrisi yang superfood ini ya, untuk mengembalikan lagi nutrisi dalam tubuhnya. Kalau nutrisi dalam tubuh mulai seimbang lagi, harapannya adalah nutrisi di dalam otak ya, yang memang notabene menjadi penggerak dari tubuh kita, itu akan menjadi lebih baik Pak Ibu. Ya. Jadi kalau saran saya tuh silakan diberikan minum. Nah, pertanyaannya berapa saset diberikan? Saya katakan kalau memulai untuk orang tua yang mengalami sakit yang seperti begini, yang dengan kandungan superfood yang begini, yang coba mulai dengan dosis yang kecil dulu. Ya, mulai dosis yang kecil dulu, mulai 1 saset dulu misalnya, ya. Jangan dulu langsung kita berikan ke dosis yang besar, nanti terkejut tubuhnya itu. Ya, saya mohon maaf saya mengatakan terkejut tubuhnya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa ini detoxnya terlalu berat gitu. Itu namanya terkejut tubuhnya. Ya, pelan-pelan saja. Ya, mau 1 saset dulu, ya atau mau setengah saset dulu silakan. Ya, nanti lambat laun kita bisa naikkan pelan-pelan sampai pada tahapan bahwa memang kebutuhan tubuhnya adalah misalnya menjadi 3 saset misalnya tubuhnya setiap hari ya, sampai ke situ. Ya. Itu cara pemberiannya. Oh, oke. Next-nya semoga menjawab ya tadi itu yang tanya. Dok, untuk penyakit kanker tentang demensia atau vertigo ikut gejalanya apakah ada kesalahan? Dok, kalau untuk demensia dan vertigo akut, gejalanya apakah ada kemiripan? Pusing-pusing terus pingsan? Atau beda kalau menurut dok? Beda banget. Iya, beda banget. Vertigo lebih pada gangguan keseimbangan dia. Ya, lebih pada gangguan keseimbangan itu bisa karena akibat dari faktor di telinga bisa menyebabkan vertigo, di mata juga bisa menyebabkan vertigo, ataukah di pembuluh darah di otak sendiri. Tapi kalau demensia itu memang fokusnya pada penyakit saraf. Artinya benar-benar ada di dalam otak kita. Itu bedanya. Oke. Oke. Dok, kalau untuk demensia, apakah cukup kayak yang tadi dokter jelasin, hanya dengan konsumsi Subarasi aja, ataukah saya perlu tambah Utsukushi? Apakah ada manfaatnya kalau saya tambah Utsukushi? Ya, tentu ada manfaatnya. Ya, tentu ada manfaatnya sesuai dengan paten yang dimiliki, sesuai dengan kandungan dari Utsukushi itu. Ya, tapi kan kita berbicara terhadap satu gangguan yang demensianya. Ya, tentu apakah Utsukushi yang terkandung di sana akan berdampak langsung pada peningkatan kemampuan dari otak, ya tentu itu nanti hubungannya ke manfaat yang
dimiliki oleh ursukusi ya. Contoh ini seperti kandungan di ursukusi itu banyak, misalnya ada kandungan bakteri-bakteri yang disebut sebagai probiotik. Dan tentu antara probiotik kan bekerjanya di usus ya. Antara usus dengan otak kan pasti ada hubungan gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memberikan ursukusi akan lebih lengkap lagi gitu ya. Yang saya katakan di sini adalah kalau misalnya kita ada pilihan, dok, daripada saya minum ini lebih bagusnya yang mana gitu. Ya, pilihannya adalah Subarasi kalau saya. Kalau kasusnya demensia. Tapi kalau misalnya Bapak atau Kak Ibu memiliki kemampuan lebih begitu, alangkah baiknya memang diberikan gabungan, kombinasi gitu ya. Nah, bertanya lagi nih, dosisnya berapa, dok? Ini biasa sekali ya, kita sering kali kita menyampaikan ya, bahwa dosis lazimnya itu adalah ursukusi 2 kali dari dosis Subarasi. Itu aja ininya, apa namanya, yang kita pegang ya. Dosisnya ursukusi adalah 2 kalinya dari Subarasi. Jadi kalau Subarasinya 1, ursukusinya 2, itu normalnya ya. Nah, jadi kalau silakan Bapak mau 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 di 2 kalikan ya silakan ya. Terus pertanyaan lagi nih, dok, sebaiknya minumnya digabung atau dipisah? Ya, saya bilang kalau mau digabung juga boleh, kalau mau dipisah juga boleh. Jadi tidak ada ininya, tidak ada apa ya, tidak ada aturan yang bakunya itu. Ya, dok, soalnya kalau saya minum pagi jadinya begini, kalau saya minum sore jadinya begini. Ya seenaknya Bapak Ibu dah. Ya, kalau memang tidak cocok pagi ya minumnya sore. Gitu. Kalau tidak bisa sore minumnya pagi ya silakan aja. Nggak ada yang ini penting sekali. Ya gitu. Oke, oke, dok. Kalau untuk batu empedu, ini biar dokter Angga yang jawab. Batu empedu itu nggak bisa, teman-teman. Batu empedu itu harus diangkat, nggak bisa dengan Ya, kita ya, kayak ya. mungkin kayak konsumsi Subarasi atau Sukusi terus tiba-tiba batunya pecah keluar sendiri, itu nggak bisa. Betul ya dok ya? Betul, betul. Lulus berarti dokter Angga. Lulus, Yes. lulus. Dokter Angga, spesialis batu empedu. Oke. Eh, untuk pasien 70 tahun yang kurang aktif sehingga stroke saraf penanganan. Untuk pasien 77 tahun. Oh, ini mungkin nggak gitu ada hubungannya, cuman untuk pasien 77 tahun yang kurang elektrolit sehingga stroke di syaraf, menelan, dan mengalami brain atrofi. Sebaiknya konsumsi Subarasi dengan takaran berapa, dokter? Karena udah konsumsi Suba 2 saset via sonde, terus muntah. Ya, itu lagi. Makanya saya katakan untuk orang tua, apalagi sudah usia tua sekali, kemudian menderita penyakit degeneratif, ya, ada kena stroke, kemudian namanya stroke kan pasti berbaring di tempat tidur lama, kemampuan usus pasti akan menurun mulai dari lambung sampai ke usus, ya, sehingga terjadi masalah-masalah di lambung. Nah, makanya yang selalu saya pesankan ke Bapak Ibu, ini tolong didengarkan Bapak Ibu ya, biar pertanyaannya nggak ini terus juga ya, bagi yang sudah sering mendengarkan. Untuk orang-orang tua yang mengalami sakit seperti ini, saya menganjurkan mulainya dari dosis yang kecil. Ya, mau 1/4 saset dulu silakan, mau setengah saset silakan. Artinya untuk penyesuaian dulu. Ya, untuk penyesuaian dulu ya. Nah, kalau nanti kondisi lambungnya, ususnya tidak menjadi masalah, ya tidak ada muntah, tidak ada perdarahan nanti dan sebagainya, ya, nah itu baru kita naikkan pelan-pelan lagi, sampai akhirnya memang kebutuhan untuk Subarasinya atau ursikusinya itu memang tercapai. Nah, tercapainya itu seperti apa yang kita bisa lihat, ya, tentu ada performance ya, artinya yang kita bisa lihat lah, pasti orang tua tuh pasti akan cepat sekali kita bisa perbaikannya ya. Yang tadinya tidak bisa buka mata, mungkin tiba-tiba bisa buka mata gitu. Tadinya tidak bisa digerakkan, tiba-tiba bisa bergerak ya misalnya gitu ya. Ataukah kulitnya mulai tiba-tiba jadi halus lagi gitu ya, atau cerah lagi. Nah itu kondisi-kondisi yang seperti itulah yang bisa kita saksikan. Nah pada saat itu kalau terjadi, berarti dosis kebutuhannya adalah seperti itu. Itu minimal dosis kebutuhannya begitu. Ya. Oke. Oke, oke, ini ada yang tanya lagi. Dok, mama saya didiagnosa demensia, tapi nggak mau makan dan minum.
apakah boleh dikasih suba karena ada asam lambung, karena maunya minumnya susu doang? Boleh aja. Ini Pak Angga bisa jawab tuh. Sebenarnya bisa, Dok. Cuman kalau teman-teman di sini semua dengar dari saya kan, saya apa tuh ya kan? Ya, tentu itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Kalau mamanya memang mengalami demensia, ya justru kita berikan Subarasi ya. Lagi kalau menderita lambung gitu ya. Tentu nanti seperti tadi yang saya sampaikan, dosisnya tolong diatur ya. Oke. Mudah-mudahan lambungnya membaik ya, nafsu makannya jadinya bagus begitu kan. Kesehatan secara umum jadinya membaik, dimensianya menjadi lebih 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 bisa di apa ya, lebih bisa dikelola artinya dimensianya gitu ya. Oke. Terima kasih, Dok. Sudah sih. Nah, kalau untuk saraf kejepit, saya lupa lagi itu kayak kita ada pertanyaan begini juga, tapi gimana, Dok, kalau untuk saraf kejepit? Kayaknya sih seingat saya kalau untuk saraf kejepit nggak bisa bikin sarafnya nggak jadi kejepit. Cuman apa gitu, ngebantu dari apanya gitu ya, Dok? Ya, gini, pengertian saraf kejepit, apakah benar saraf kejepit? Nggak. Nah, tentu harus pemeriksaan MRI ya. Ya, itu harus pemeriksaan MRI. Benar nggak sarafnya kejepit? Atau jangan-jangan hanya LBP aja, ya, low back pain, yang belum tentu saraf kejepit kan? Itu tentu kalau misalnya LBP ya diberikan Subarasi atau ursukusi mungkin membaik ya, karena ada perbaikan lah di sana, otot-ototnya, kemudian tendonnya di sana, di posisi tubuh mungkin menjadi lebih baik gitu ya. Ada proses peradangannya dihentikan di sana, itu pasti akan lebih membaik. Tapi kalau benar-benar saraf kejepit itu tidak bisa membaik ya, artinya perlu memang ini apa, jangan, bukan mengatakan tidak membaik dengan Subarasi ya, tetapi kita harus combine, kita harus kombinasi ya. Ada terapi, misalnya kalau misalnya pasien kan pasti kalau pergi ke dokter spesialis bedah saraf pasti diminta untuk operasi gitu misalnya. Tapi kan kadang pasien mengatakan saya takut operasi dok, boleh nggak cara yang lain? Oke boleh, misalnya ya lakukan fisioterapi ya. Fisioterapi tambahkan dengan Subarasi, tambahkan dengan ursukusi, karena yang kita inginkan di sana adalah anti radangnya sebenarnya ya, glutationnya itu ya sebagai anti radang yang kuat di sana ya, itu yang kita mau. Kalau untuk melepaskan dari cengkeraman saraf kejepitnya itu pasti harus dilakukan tindakan ya. Saya juga penderita saraf kejepit Pak Angga. Saya di lumbal 3, 4, 5 S1 kena ya. Saya pergi ke dokter spesialis saraf, bedah saraf, dokternya mengatakan kamu nggak usah operasi deh, kamu cukup dengan fisioterapi saja itu. Saya lakukan fisioterapi, kemudian kebetulan pada saat itu memang kita sedang mengetahui ada SOP 100 pada waktu itu, saya juga konsumsi SOP 100. Kemudian untuk mengurangi rasa sakit saya minum obat anti sakit, juga anti radang saya juga minum. Nah, aktivitas tubuh yang saya bisa lakukan untuk saat ini adalah saya melakukan peregangan. Ya, jadi peregangan dengan olahraga yang saya tekuni sekarang itu yoga yang saya tekuni. Karena kalau saya harus memperkuat otot-otot di dalam tulang belakang saya. Nah, kalau makanya tadi selalu saya bilang otot itu perlu diperkuat karena dia akan menopang tulang kita itu. Ya, makanya penting sekali buat orang yang mengalami saraf kejepit itu pasti yang terjadi adalah otot yang menyangga tulang belakang itu pasti kendor dia. Dia tidak mampu. Nah, makanya ini perlu dilatih lagi ya. Yang fisioterapi itu ya, fisioterapi pasti akan dilatih. Jadi hampir sama gerakan-gerakannya sama dengan yoga sebenarnya. Ya, diberikan, tapi untuk mengurangi rasa sakit tentu minum obat analgetik dulu ya, cuma anti radang. Nah, setelah itu lakukan fisioterapi secara rutin. Tapi kalau sudah lepas dari fisioterapi mau latihan yoga misalnya, tapi yoganya tolong cari yoga yang stretching. Nah, itu yang saya lakukan Pak Angga. Jadi sampai sekarang pun akhirnya tubuh saya menjadi lebih kuat, boleh dibilang begitu ya. Kemudian posisi tubuh kita sehari-hari di dalam kegiatan kita sehari-hari itu harus kita jaga. Kita harus mengetahui betul bahwa saya nggak boleh membungkuk. Saya nggak boleh mengambil benda berat pada saat saya membungkuk.
Itu kegiatan-kegiatan yang forward bend, itu istilahnya forward ke depan gitu, itu harus kita hati-hati itu untuk mencegah supaya kita tidak terkena lagi. Ya, ini testimoni. Ya. Oke, oke. Nextnya ini nggak berhubungan dengan demensia, tapi nggak apa-apa, saya bantu ini. Dok, kalau untuk anak-anak yang jantung bocor, terus ada alerginya, kalau menurut dokter langkahnya tuh seperti apa? Maksudnya langkahnya tuh dok kayak, ini kan dia pasti kayaknya udah ke dokter ya dok, makanya tahu bisa ada jantung bocor gitu loh. Ya. Tapi selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ya, jantung bocornya harus ditangani kan. Ya, harus ditangani. Cara penanganannya adalah kalau misalnya kebocorannya terlalu berat, ya pasti akan dilakukan operasi. Ya, pasti dilakukan operasi. Nah, siapa yang mengoperasi ya? Mungkin dokter spesialis bedah, konsultan torak kardiovaskuler gitu ya. Jadi kalau misalnya di daerahnya ada fasilitas, ada dokter yang menangani seperti itu, ya mungkin itu jalan keluarnya. Ya. Tetapi ada juga yang bayi-bayi yang mengalami jantung bocor, ya, pada kondisi bayi, ya. Artinya masih memiliki kesempatan bahwa kebocorannya itu yang tidak terlalu besar itu bisa menutup dia, ya, seiring dengan bertambahnya umur. Ya, makanya saya sarankan di situ letak fungsinya dari SOP itu. Karena dia bisa membantu untuk meregenerasi sel-sel jantung di sana. Ya, sel jantung itu memiliki regenerasi yang cukup baik juga ya. Itu Pak. Oke, ini ada yang beberapa nanya. Tadi kayaknya kalau yang Alzheimer kan juga udah dibahas ya dok. Cuman nggak apa-apa. Ini maksudnya ada pertanyaan. Mungkin gini dok, demensia dan Alzheimer. Apakah demensia bisa menyebabkan Alzheimer, ataukah apakah gejala demensia dan Alzheimer sama? Dan mungkin penyebabnya apakah sama karena usia atau karena apa gitu-gitu loh dok. Alzheimer itu yang menjadi satu kumpulan besarnya demensia. Oke. Nah itu ya. Jadi kumpulan besarnya dari demensia itulah Alzheimer. Jadi penyakit demensia yang paling banyak itu adalah Alzheimer. 2/3 dari bagian dari demensia. Jadi tahapan yang lebih berat dari Alzheimer itu nanti merupakan demensia dia. Gitu. Tentu gejala-gejala gininya gejala-gejala dari Alzheimer itu lebih pada gangguan kognitifnya yang berupa kepribadian ya. Jadi pengenalan terhadap tubuhnya aja sudah tidak gitu ya. Lebih ke aktivitas fisik sehari-hari itu sudah tidak bisa dia kenali lagi. Untuk berbicara ya sudah susah sekali. Ya, jadi seperti itu. Memang agak mirip-mirip sih sebenarnya antara demensia dengan dengan Alzheimer ini. Ya, tetapi sekali lagi Alzheimer bisa menyebabkan ke demensia, tapi bukan demensia menyebabkan Alzheimer, bukan. Itu. Karena demensia itu juga ada penyebab yang lain masalahnya. Itu Pak. Oke. Semoga menjawab ya. Ini ada beberapa soal yang bertanya dok. Oke, bila kanker kalau kanker bermetastase, apakah tindakan kita, Dokter Buana? Kalau kanker bermetastase, tindakannya adalah mau kemoterapi atau radioterapi. Itu jawabannya. Konsumsinya dok? Menurut dokter bagusnya konsumsi apa? Usuba atau USU atau dua-duanya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Oke. Ya. Oke. Oke. Oh, demensia USU juga dok, demensia dan vertigo. Sorry dokter, apakah bisa untuk hemofilia tipe A berat? Kalau untuk hemofilia tipe A berat, apakah bisa? Maksudnya ini apakah bisa mungkin produknya ya? Maksudnya bagus atau enggak untuk gangguan itu? Untuk anak-anak dok, katanya anakku penyandang hemofilia. Ya, memang saya belum banyak mengetahui tentang ini ya, testimoni tentang ada hemofilia yang bisa membaik ya. Tetapi kalau kita mengatakan alangkah baiknya memang kita bisa mencoba ya untuk memberikan itu, gitu ya.
Nah, hemofilia A itu kan kekurangan faktor pembekuan darah ya, yang faktor 8 itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau apa ya, istilahnya kalau ngomongin berkurang, itu tentu ada penyebabnya kan gitu. Apakah karena produksinya yang berkurang ataukah ada faktor yang memang mempengaruhi itu. Kalau memang produksinya berkurang, kita berkaitan sama sel, ya tentunya memang ada harapan di sana gitu. Ya, ada harapan di sana untuk perbaikan dari hemofilianya ini. Makanya tidak ada salahnya kita berikan ya Subarasi itu. Kalau misalnya kalau ini lebih amannya sih, kalau menurut saya lebih amannya adalah SOP 100 karena di sana lebih kita mementingkan ke apa namanya, ke marin plasentanya sebenarnya itu. Oke. Nah, ini menarik. Dok, kalau Subarasi untuk asam urat gimana? Karena kakekku sampai susah jalan karena kakinya sakit. Maksudnya gimana? Mungkin dokter bisa bantu jelasin kalau Subarasi itu bisa membantu asam urat itu dari sisi apanya gitu loh, dok. Tentu Subarasi tidak bisa mengurangi asam uratnya. Ya, yang bisa mengurangi asam uratnya adalah kendalikan konsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan asam urat. Nah, fungsinya dari Subarasi adalah memperbaiki lokasi dari terjadinya rasa sakit itu, misalnya pada lutut misalnya gitu. Kan akibat dari asam urat itu kan pasti mengganggu ataukah merusak tulang-tulang rawan yang ada di sana kan ya, mengakibatkan terjadinya ada satu peradangan di sana. Ya, nah, tulang-tulang rawan inilah yang diregenerasi gitu ya dengan SOP Subarasi itu. Nah, itu jadinya mulai dia memperbaiki diri. Tapi sekali lagi sebenarnya yang paling penting adalah ada pengendalian kita untuk menurunkan kadar asam urat itu ya. Kalau memang terlalu tinggi sekali memang harus kita minum obat penurun asam urat dulu ya, supaya asam urat yang berada di dalam darah itu memang harus dikeluarkan melalui kencing ataukah melalui pengeluaran yang lain ya, melalui feses dan sebagainya. Nah, sebari kita mengkonsumsi obat-obatan tersebut, Subarasi juga dikonsumsi. Jadi untuk bisa membantu proses regenerasi di dalam persendian itu misalnya. Ya, jadi seperti itu pola pikirnya. Oke. Kayaknya saya pernah dulu bukan dulu sih, baru beberapa waktu ini kayak saya ada bikin asam urat deh kalau nggak salah. Maksudnya itu dari mana sisi Subarasi bisa bantunya juga. Nanti mungkin saya ulang lagi deh, nggak apa-apa gitu kan, biar teman-teman lebih ini juga. Oke, maaf yang tumor otak, maksudnya selalu mencengkram bagian dari otak. Oh, maksudnya ini yang tumor otak, maksudnya sel tumor otaknya udah mencengkram bagian dari otak. Waduh, berarti ini udah stadium tinggi. Stadium 4 ya. Iya. Ya. Itu masih tetap bisa kan? Ya, sebenarnya sih mungkin pertanyaannya gini ya, dok. Bukannya tetap bisa atau apa ya? Seakan-akan kalau misalkan tetap bisa kayak konsumsi utsu terus hilang tumornya udah salaman aja gitu sama otak terus nggak ngegenggam lagi. Bukan begitu juga maksudnya. Lebih ke arah mungkin gini, dok, saya rapiin. Kira-kira apakah masih mungkin ada pemulihan sedikit demi sedikit kalau tumornya udah mungkin stadium 4 kayak begitu loh, dok, dengan kita konsumsi utsu, baik utsu ataupun suba? Mungkin pertanyaannya gitu. Kalau pemberian suba dan utsu ini bukan sebenarnya untuk ke arah kankernya di sana kalau menurut saya. Sebab kalau untuk memerangi kanker dengan utsukusi dengan jumlah dosis yang kecil begitu ya mungkin tidak akan bisa untuk ini, apalagi itu sudah stadium 4 gitu ya, metastase ke sana. Tapi lebih pada perbaikan kondisi umum tubuh dari pasien itu sendiri gitu. Ya, makanya saya sampaikan apakah itu masih perlu? Ya memang saya sampaikan ya diberikan. Ya karena kalau kondisi kanker itu kan pasti nutrisinya pasti akan banyak berkurang gitu. Ya. Jadi, tapi bukan untuk penyembuhan ke kankernya. Kalau kankernya di situ pasti melalui kemoterapi atau radioterapi. Atau kalau tidak mau ya pengangkatan, operasi gitu. Kalau memungkinkan ya masih dilakukan pengangkatan. Itu Pak. Oke.
Pilek menahun. Ini mau ada yang nanya juga kalau untuk pilek menahun. Pilek menahun itu alergi atau sebenarnya kan harus tahu dulu ya. Maksudnya gini loh teman-teman. Ini mungkin udah sering dijelasin. Maksudnya kita mau konsult ya hari ini kita bisa bilang Dokter Buana buka konsultasi gratis by Zoom gitu kan. Nah jadi teman-teman mungkin kalau mau tanya mungkin bisa diinin dulu, maksudnya kayak sedikit lebih diperjelas deh mungkin gitu loh, karena kalau misalkan pertanyaannya ya maksudnya kan ini benar nih dari Bu Candice, mungkin pilek menahun kita nggak ada yang tahu pilek menahun apa, mungkin karena alergi. Teman-teman saya juga mungkin banyak yang alergi, setiap kali ketemu debu dia pilek, mungkin udah 20 tahun udah 10 tahun nggak ada yang tahu itu menahun juga. Terus ada juga ini yang katanya kalau sinus juga bisa, jadi kayak orang pilek gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong as in general, kita ngomong kayak, Pak, dok, contoh ya, dok saya sakit perut, balik lagi nih, saya suka sakit perut. Kira-kira konsumsi apa ya? Kan kita nggak tahu ya, maksudnya sakit perutnya apa. Mungkin bisa karena kita salah makan, mungkin. Mungkin karena kita belum makan juga bisa. Mungkin kalau amit-amitnya yang lebih parah lagi, ada kanker di perut, amit-amitnya gitu kan. Bisa juga kita sakit perut gitu loh. Jadi biar dokter buananya juga gampang gitu loh kan, sistemnya kan konsultasi. Jadi biar nanti dokternya bilang, oke, berarti ini karena ini, baiknya seperti ini, banyakin minum air putih atau apa gitu kan, mantap jadinya kan. Jadi nggak sia-sia gitu loh, maksudnya pertanyaannya mungkin bisa buat yang lain juga, bener ya dok ya? Ya, ya. Jadi tadi itu udah dijelasin lagi tuh, ternyata sinus katanya. Oh iya, itu kalau sinus berarti gimana tuh mungkin kalau sinus dok? Ya, ada kan sinusitis akut, ada sinusitis kronis gitu ya. Itu mungkin sinusitis kronis ya. Sinusitis kronis itu memang ke arah alergi kebanyakan. Ya, tentu kalau kita ngomong alergi kan pasti berhubungan dengan apa sih zat alergennya yang memang menyebabkan alergi. Caranya sebenarnya gampang ya, hindari saja zat alergennya gitu. Ini contoh ya, misalnya saya alergi sama coklat gitu ya. Ya udah jangan makan coklat. Gitu. Nah, yang tidak bisa kita hindari kan kalau berhubungan dengan cuaca. Ya cuaca dingin misalnya. Ya, tentu kalau kita memang ada cuaca dingin yang kita bisa hindari adalah kalau memang harus ke daerah tersebut ya kita pakai penutup kepala misalnya ataukah penutup hidung, baju jaket gitu misalnya untuk menghindari dingin. Gitu. Sebab kalau tidak begitu kan nanti kumat lagi sinusitisnya. Ya itu. Kalau alergi ya, kalau makanan kan lebih gampang lagi ya jangan makan. Gitu, ya. Nah, kalau sampai misalnya faktor-faktor itu sudah kita hindari, tapi masih tetap seperti itu, ya tentu harus kita lebih teliti lagi. Apa memang kondisi di dalam sinusnya yang mengalami masalah, misalnya terjadi penebalan sehingga mengganggu proses pernapasan di sana, proses udara di sana, ya mungkin perlu dilakukan operasi ya. Saya kira anjuran dokter juga pasti juga akan lebih baik gitu. Ya. Oke. Mau dibantu dengan produknya kita, apakah itu akan membantu? Ya sedikit banyak pasti akan juga membantu. Ya dari sisi penguatan tubuh, misalnya faktor alergi, subarasi masuk juga, usukusi masuk nggak? Masuk juga di sana karena di sana ada anti radang juga kan gitu. Ya silakan aja yang mana yang mau gitu. Oke siap. Oke kalau setiap bangun tidur pilek itu kenapa ya? Banyak sih sebenarnya yang itu, dan mungkin dokter Buana kalau yang dokter Buana tahu aja yang paling umum dok. Kalau misalnya setiap bangun tidur, karena beberapa orang emang ada tuh yang kayak begitu, kayak bangun tidur hidungnya biasa merah tuh, meler, pilek atau apa gitu. Nah itu kira-kira karena apa? Apa karena dia alergi udara dingin atau nggak ada yang tahu, atau mungkin kayak saya alergi bangun pagi kan nggak ada yang tahu ya. Jadi bangunnya terus. Gimana tuh dok? Kalau misalkan setiap bangun tidur mungkin meler hidungnya, pilek kayak pilek gitu loh dok? Ya ini lebih kepada perubahan cuaca aja sih sebenarnya. Kalau saya sih. Ya, sebab kalau cuaca pagi meler, setelah siang kan tidak meler dia. Nah itu tidak ketahuan itu karena perubahan cuaca. Oke. Tapi pertanyaannya dok, apakah kayak begitu ngaruh sama daya tahan tubuh? Ngaruh pada daya tahan tubuh. Ya bisa juga, bisa enggak. Ya bisa juga, bisa enggak.
Gitu. Kayak daya tahan tubuhnya rendah pada saat itu juga bisa menyebabkan begitu. Tapi kalau terus-terusan terjadi begitu, apakah daya tahan tubuhnya menurun? Enggak juga kan. Lebih pada karena alergi aja. Gitu. Oke. Oh ini ada yang mau ditanya, tapi ini berkaitan dengan produknya mungkin dok. Jadi dok, kalau kondisi tulang leher kurang baik, mengalami pengikisan sehingga bantalan penekan pembuluh darah di leher, sehingga jadi ada kondisi kurang baik di leher, terus mengalami pengikisan sehingga bantalannya menekan pembuluh darah di leher. Nah, kalau kayak begitu solusinya apakah mungkin Subarasi bisa membantu mendukung meringankan hal itu? Dan satu lagi, kalau otot leher sampai walikat kaku, apakah bisa dibantu juga? Pertanyaannya berat. eh, kalau berhubungan dengan bantalan itu saya kira memang tidak bisa akan menyembuhkan ke sana ya. Itu pasti ada usaha untuk tindakan-tindakan operasi di sana ya, karena namanya bantalan itu memang harus ditambahkan bantalannya gitu ya. Jadi tidak bisa diganti dengan tubuh diminta untuk mengganti bantalannya sendiri gitu, nggak bisa itu. Ya. Tapi Subarasi dan Ursukusi di sana membantu nggak dalam proses di organ yang lainnya itu ya, yang tentu dalam proses terjadi satu peradangan di sana, misalnya mengganggu otot-otot yang lain atau mengganggu pembuluh darah yang di situ, tentu pasti akan bermanfaat di sana. Ya. Jadi fungsi pemberian Ursukusi sama Subarasi bukan untuk menambahkan dari bantalan itu sebenarnya, ya, tapi lebih pada penguatan dari fungsi sisi otot ataukah pembuluh darah yang melewati ataukah yang berada di daerah tersebut, itu sehingga memang rasa nyeri atau rasa sakit, rasa kaku pada otot tersebut bisa menjadi lebih kurang. Nah, kalau misalnya dia tidak terjadi, ya mungkin alternatifnya adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf atau dokter bedah saraf yang untuk menangani masalah ini ya. Oke. Ini next. Oh, ini ada kelewat pertanyaannya. Saya tadi nanya apakah produk lutein dikombinasi dengan suba bisa lebih kuat efek penyembuhannya? Tentu tidak, karena kita tidak menyembuhkan. Tapi kalau untuk manfaatnya, apakah bisa lebih? Tentu iya, harusnya. Untuk apa dulu mungkin ya dok ya? Kalau untuk mata, setahu saya gini deh dok, kemarin saya dikasih tahu sama Alden, maksudnya kayak PNC kita nih yang lagi ada promo sama Sensei Suru, kalau kita beli Diamond Sensei Suru, PNC itu, ternyata di dalam PNC itu saya juga baru ngeh, ada kayak salmon ovary peptide-nya juga, ada apa semuanya juga ternyata ya. Jadi sangat bagus banget untuk dikombinasiin teman-teman, untuk mungkin yang sendinya sakit apa gitu, itu bagus sih itu. Ya kan utamanya kan di dalam satu istilahnya kita berbicara tentang sel, memang karena salmon ovary peptida itu memang dipatenkan bisa untuk berfungsi untuk meregenerasi sel. Jadi harapannya kan sel-sel yang mati yang rusak itu kan bisa diremajakan, kan itu sebenarnya. Ya, makanya di setiap kandungannya ini kan hampir semua ada salmon ovary peptida kan. Ya, di Sensei Suru juga ada ternyata. Di PNC juga ada. Gitu. Dan hari ini terakhir ya teman-teman, ini promo Kartini kita sudah memberikan kelowongan nih. Jadi Kartini biasanya 21, tapi ini kita kasih 4 hari buat teman-teman bisa klaim dapat PNC dan Hanamai gratis. PNC nggak cuman kayak teman-teman ngelihat mungkin dari boxnya atau mungkin dari brandingnya kayak PNC buat cewek doang deh, kayak buat kecantikan atau apa doang deh. Banyak yang PNC teman-teman, Pak Ernest aja minum PNC. Maksudnya biar ini loh, kayak dia tahu dari mana ya, saya juga kurang ingat, tapi lagi itu dia bilang kalau misalnya kayak sendi sakit atau apa kayak begitu, untuk kita yang mungkin udah di atas usia produktif atau mungkin menuju usia lanjut, itu sangat bagus karena bisa bikin sendi jadi berkurang lah kalau ada yang sakit di bagian-bagian badan dan lain-lainnya sih. Oke, kita next pertanyaannya. Oh, ini ada yang kelewat juga. Dok, saya punya benjolan di beberapa bagian tubuh. Info dari dokter saya itu lymphoma.
lipoma. Apakah bisa dibantu dengan Utsu atau Suba? Sebaiknya lebih baik yang mana dari dua produk itu? Kalau lipoma, benjolan-benjolannya banyak ya, dilakukan operasi aja. Oke. Iya kan, karena benjolannya kan, jadi benjol ya kalau kita berharap banyak pada ursukusi misalnya itu enggak. Tapi kalau kita mau minum ursukusi sama subarasi ya boleh-boleh saja kan. Oke. Gitu. Bertambah lagi berarti ilmu saya untuk seorang dokter Angga. Nanti kalau ada yang tanya lipoma, saya harus bilang diangkat. Angkat. Karena Ini mengharapkan nambah ilmu loh teman-teman, ngobrol sama dokter Buana hari ini, dan ya, saya udah karena lumayan mengharapkan mau mengecilnya kapan Pak Angga? Ya, apalagi banyak gitu kan seluruh tubuh benjol gitu kan. Jadi yang penting diangkat aja udah selesai kan masalah. Kalau diangkat mungkin nanti produk kita bisa bantu bukan untuk penyembuhannya, Nah, di situ mungkin bisa pemulihan ya. pemulihannya itu Betul. maksudnya. Gitu. Oke. Oke. Mungkin kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi ini. Sudah saya bacain semua. Berarti sudah jelas mungkin saya bisa tangkap. Berarti saya akan tutup acaranya. Thank you buat Dokter Buana waktunya dok dan ilmunya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga bisa mendapatkan manfaatnya materinya ya. Semoga nama saya jadi Angga Esmet. Ada deh. Oke, kalau gitu. Thank you juga loh buat teman-teman semua yang udah terima kasih semuanya. meluangkan waktunya dari jam 2. Saya tadi lihat ada yang masuk dari jam 2 juga. Thank you banget udah setia nungguin kita untuk ikut sharingnya juga, untuk ilmunya dan sharing-sharing dari Dokter Buana hari ini yang super keren. Ditunggu nanti ada seminar. Jadi saya cuma mau info teman-teman nanti kalau pas Lebaran, kan Lebaran ini kan kita by Zoom ya. Maksudnya nanti saya akan usahain untuk cari speaker untuk pas Lebaran, pas libur Lebaran kan kita mulai start dari tanggal 29 sampai tanggal 9. Otomatis kita ada melewati 2 hari tuh. Berarti tanggal 30 ya, sama tanggal 7 kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh saya juga lupa-lupa ingat. Jadi ada 2 kali. Itu nggak libur ya, nanti saya tetap share. Jadi saya tetap usahain cari speakernya, jadi teman-teman bisa tetap ikut sharing. Mana tahu kan, lagi pulang kampung, udah mulai mudik, lagi ngumpul bareng keluarga, mau ikut, mau lihat sharing tentang kesehatan, mungkin ada yang punya gangguan penyakit apa di keluarga besar, terus teman-teman mungkin bingung harus ini, karena ada orang yang nggak percaya lah atau apa. Nanti saya bikin, karena itu waktunya saya yakin teman-teman bakal bisa lebih jadi spotlight lagi sih, maksudnya karena membawakan sebuah seminar di keluarga itu dan kalau bisa ditonton rame-rame itu kan itu keren banget kan kayaknya. Nah ini juga ada ilmunya bisa buat bekal mudik. Betul, nanti mudik saya akan cari speaker lagi, dokter lagi untuk bantuin saya sharing ke teman-teman semuanya. Siap. Ya, kalau Oke, bisa thank you dok, kalau gitu dok. Kalau bisa speakernya yang berbicara tentang subarasi atau ursekusi gitu ya, biar itu mungkin yang lebih. Oke, confirm kalau gitu Dokter Buana nanti bantuin saya lagi teman-teman. Siap. Kena jebak Dokter Buana. Ya. Oke, kalau gitu. Thank you ya dok ya. Selamat sore sama-sama. semuanya. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Ya.